Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arjin Juniarsyah. Dan sekarang kita membahas tentang MTCNA. Masih di pembahasan tentang MTCNA, yaitu tentang MTCA atau mikrotik. Nah, tepatnya sekarang kita akan membahas tentang networking models. Nah, konsep networking models, jadi itu ketika kita mendengar atau berbicara tentang networking model, maka sangat identik dengan yang namanya identik sekali dengan yang namanya jaringan komputer. Nah, kita mengetahui kepada bahwasanya jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Nah, jadi langkah yang tepat dalam memasuki pembelajaran administrasi jaringan seperti Cisco, Mikrotik, tentunya kita perlu basic fundamental jaringan komputer terlebih dahulu. Nah, jadi jaringan komputer atau network komputer itu untuk bisa fundamental dengan cara yaitu dengan belajar networking model. Nah, jadi apa sih networking model? Nah, itu adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan terkomunikasi. Nah, bukan hanya komputer, ada juga server. Nah, setiap vendor saling terhubung itu dengan networking model. Nah, jadi setiap vendor memiliki networking model tersendiri. Salah satunya contoh 1974 IBM membuat networking model yang namanya SNA. Nah, jadi jika setiap vendor memiliki model tersebut tersendiri, itu masalahnya jika suatu jaringan komputer itu terdiri dari beberapa vendor dan setiap vendor memiliki jaringan eh, network tersendiri, maka akan sulit untuk menghubungkan tiap vendor. Nah, maka adanya open networking model sebagai pembuka agar setiap vendor saling terkomunikasi. Nah, jadi networking model itu terbagi menjadi dua, yaitu diantaranya ada OSI model, yaitu created by International Organization of Standardization, yaitu ISO. Nah, lalu ada TCP/IP model. Nah, jadi OSI model itu sering dipakai untuk pembelajaran. Nah, dibuat oleh lembaga ISO. Nah, sedangkan TCP/IP itu banyak digunakan. Nah, jadi bedanya itu TCP/IP sering digunakan dan banyak digunakan, dan sedangkan OSI model itu sebagai modul atau pembelajaran. Nah, jadi mungkin cukup sekian untuk pembahasan pertama konsep. Kita lanjut yaitu tentang pembahasan TCP/IP model. Nah, jadi ini adalah networking model yang familiar atau sering digunakan sekarang. Walaupun OSI model itu sering dipakai untuk media pembelajaran atau modul. Nah, tapi keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk terkoneksinya dua komputasi yang berbeda network. Nah, jadi TCP/IP itu adalah merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Nah, jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu saling komunikasi. Nah, jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar komputer utamanya yang berbeda network itu saling terkomunikasi. Nah, jadi untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah
setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut layer. Nah, jadi layer. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sebelah sini, ini adalah layer dari TCP/IP model. Nah, ini secara dokumentasi TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Namun, penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, sedangkan ada OSI model. Nah, OSI model itu memiliki layer 7. Nah, jadi jika TCP/IP memiliki layer 5 pada umumnya, sedangkan OSI model itu memiliki 7 layer. Nah, di sini ada 5 layer. Yang pertama itu ada network access, internet, transport, application. Nah, ini 4 layer. Nah, yang real networknya ini di sebelah sini ada 5 layer. Dari mulai physical, data link, network, transport, application. Nah, untuk menjelaskan semua layer ini, kita akan buat lagi pembahasannya setelah pembahasan tentang TCP IP model ini. Nah, jadi kita lanjut saja ke pembahasan tentang layer. Nah, baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang layer-layer yang ada di TCP IP model. Nah, yang pertama yaitu tentang application layer. Nah, jadi bahwasanya jaringan komputer. Jadi bahwasanya jaringan komputer itu kompleks. Jadi yang rumit dan kompleks bagi baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang di dalamnya, seperti yang terdapat yang disediakan seperti yang diproduksi oleh Mikrotik dan Cisco, kemudian web browser yang dibuat oleh Google dan Mozilla dan lain sebagainya. Nah, dari hal-hal tersebut, disinilah fungsi networking model tersebut. Perannya adalah untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer tersebut. Nah, jadi caranya adalah dengan membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisik. Pada setiap lapisan atau layer terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen lainnya. Nah, demikian contoh jika menggunakan networking model dan juga tidak menggunakan networking model atau disebut chaos networking. Nah, di sini terlihat ya oleh teman-teman bahwasanya ini sangatlah acak dan sangat amburadul. Nah, di sini kita ke sampingnya, di sini ada networking model atau modeler networking. Nah, di sini sangatlah teratur mulai dari physical, data link, network, transport itu merupakan hardware. Nah, di sini juga ada softwarenya yaitu session, prestation, dan application. Nah, di sini ada 7 ya. Jadi ini networking model di OSI model. Ada 7 layer. Langsung saja ya kita masuk ke pembahasan tentang TCP/IP application layer. Nah, jadi application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berkala. Nah, di antaranya di sini saya memiliki beberapa contoh yang dari application layer. Di antaranya contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. Nah, misal ya di sini nih ada HTTP. Nah, itu HTTP digunakan ketika kita mengakses web server. Nah, di sini ada contoh nih, kita sebagai pengguna atau di sini sebagai klien itu request website.com ke web server. Nah, nanti web server akan mengeluarkan atau output HTTP header. Nah, dengan data-datanya. Nah, jika ada 202 oke, itu berarti berhasil mengakses websitenya. Sedangkan jika ada 404 not found, itu berarti gagal. HTTP mengakses web server. Misal kita mengakses
suatu website yang masih menggunakan. Nah, baik, kita ke contoh lainnya selain HTTP, yaitu POP3. SMTP yaitu untuk mengirim email. IMAP yaitu untuk menerima email seperti juga POP3. Nah, sedangkan SSH itu untuk suatu meremot. Nah, jadi untuk application layer segitu, kita lanjut ke layer berikutnya. Kita lanjut ke pembahasan layer selanjutnya, yaitu tentang transport layer. Nah, sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang application layer. Sekarang yaitu transport layer. Nah, jadi fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer. Jadi transfer data. Nah, untuk di application layer itu memiliki beberapa contoh seperti HTTP, POP3, SMT, IMAP, dan SSH. Sedangkan di transport layer itu terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Nah, jadi di sini kita ambil saja salah satunya, yaitu kita akan menjelaskan tentang TCP. Nah, jadi salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya yaitu TCP. Nah, itu adalah error recovery mechanism. Nah, jadi di sini ada contoh ya, jika klien itu request ke web server, request website, itu nanti si web server akan nge-reply ada tambahan. Nah, sedangkan di application layer itu si client request itu akan langsung nge-reply HTTP header dan data. Nah, sedangkan di transport layer itu ada tambahan. Nah, di sini ada TCP header. Nah, jadi ketika klien request, lalu web server akan nge-reply TCP header, HTTP header, dan data. Nah, namun jika ada error, itu mungkin atau overload atau lain sebagainya, artinya sudah. Nah, si klien request lagi dan paket lengkap TCP. Nah, jadi maksudnya adalah jika ada error atau ada kesalahan, itu si klien, nah di bagian tengah ini itu kan ada kesalahan, nah si klien akan request kembali, dan jika memakai TCP itu akan dilengkapi untuk dilengkapi si kesalahan atau error tersebut. Nah, sedangkan jika UDP itu jika si klien nge-request kembali, itu si web server akan mengirim kembali yang error tersebut. Nah, jadi di sini ada contohnya tuh. Jadi UDP, more faster. Nah, jadi digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Nah, jadi maksudnya adalah jika contoh kita nonton YouTube. Nah, jika kita nonton video YouTube biasa itu kita jika terjadi error itu kita tidak akan tetap di situ dan tidak akan pindah kemana-mana dan akan dilengkapi oleh si web tersebut. Nah, jika memakai UDP seperti kita menonton streaming itu, jika nge-lag di bagian misalnya di situ nge-lag, nah itu akan langsung saja tidak menunggu, langsung saja menerus videonya, tidak akan berhenti. Nah, jadi kurang lebih seperti itu transport layer. Kita lanjut ke pembahasan layer selanjutnya. Kita lanjut yaitu tentang pembahasan network layer. Nah, jadi pada network layer yaitu network yang ketiga maupun di TCP IP dan di OSI model. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menyinggung atau membahas tentang application layer dan transport layer. Nah, jika pada sebelumnya itu memiliki beberapa contoh. Nah, di sini yang application layer itu memiliki contoh HTTP, POP3, SMTP, IMAP, dan lain sebagainya. Nah, di transport layer juga memiliki dua contoh yaitu TCP dan UDP. Nah, sedangkan di network layer itu hanya memiliki atau terdapat satu contoh yaitu IP, yaitu IP address atau Internet Protocol.
Nah, terdapat dalam network layer, yaitu layer ketiga. Nah, digunakan untuk untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Nah, jadi IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Nah, di sini ada addressing ya, contohnya. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri itu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Nah, karena setiap perangkat jaringan itu memerlukan nama yang unik. Nah, karena setiap perangkat itu memerlukan alamat yang unik. Nah, jadi IP address merupakan nama pada sebuah perangkat komputasi di jaringan komputer. Nah, selayaknya kita manusia, jika ingin memanggil seseorang itu harus menggunakan namanya. Begitu juga di dalam dunia komputer juga itu memanggil namanya. Nah, di sini setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, seperti ini tuh komputer 192.168.1.1. Nah, itu adalah alamat pengalamatan yang unik. Nah, dan IP terdapat dua jenis, yaitu IP versi 4 pengalamatannya 32 bit, IP versi 4 menjadi 4 blok. Nah, untuk IP versi 6 yaitu pengalamatannya 128 bit. Nah, jadi itu adalah contohnya ya. Di sini itu ada dua pengalamatan dan berbeda. Di sini ada 192.168.1.2, sedangkan di sini titik 1.1. Nah, selanjutnya itu ada routing. Routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Nah, di sini contoh. Nah, di sini mengirimkan suatu data. Nah, data tersebut akan dikirimkan sampai tujuan dan pastinya akan mencari pos terdekat. Misalnya dari sini mencari pos terdekat, dan dari pos terdekat di sini akan mencari yang terdekat juga, dan seterusnya mencari pos terdekat untuk mencapai tujuannya. Nah, mungkin untuk pembahasan network layer selesai, kita lanjut pembahasan network selanjutnya. Kita lanjut ke layer selanjutnya pada TCP/IP model. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang layer-layer lainnya. Dimulai dari network, kita sudah bahas data transport layer, application layer. Nah, sekarang kita ke layer keempat dan kelima, yaitu data link layer dan physical layer. Nah, pertama kita data link. Nah, apa sih data link? Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Nah, jadi physical layer yang dibutuhkan oleh physical layer. Nah, jadi physical layer itu adalah mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, jadi misal, di sini ada antar device atau perangkat apapun itu saling terhubung, terkoneksi. Nah, ini perangkatnya atau media perantara yang digunakan itu bisa wired ataupun wireless. Nah, wired itu adalah bisa kita sebut juga pakai kabel. Sedangkan wireless yaitu nirkabel tanpa menggunakan kabel. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Physical layer adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan suatu device atau perangkat apapun itu. Nah, jadi data link layer itu mendefinisikan yang dibutuhkan untuk pada physical layer. Nah, jadi salah satu fitur data linknya layer yaitu FCS atau Frame Check Sequence, yaitu error detection mechanism. Nah, jadi ini hanya mendeteksi error tanpa recovery. Nah, berbeda dengan yang transport layer, itu dia ada juga detection mechanism, tetapi dia menggunakan recovery, yaitu dia akan mengirim ulang. Nah, jadi kesimpulannya untuk detection mechanism yang data link dan transport layer itu berbeda, yaitu yang transport layer menggunakan recovery atau mengirimkan ulang. Nah, jadi mereka akan bekerja sama antara data link dan transport layer.
Nah, lalu addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Nah, mungkin untuk penjelasan data link layer dan physical layer selesai, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang encapsulation dan decapsulation. Nah, pada video sebelumnya atau penjelasan sebelumnya kita sudah selesai menjelaskan tentang layer-layer yang ada di TCP/IP, mulai dari application, transport, network, data link, dan physical layer. Itu sudah kita bahas semua, lima-limanya. Sekarang kita lanjut ke encapsulation dan decapsulation. Nah, encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya, adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Nah, jadi di sini nih ada contoh kerjanya atau cara kerjanya. Mulai dari sender. Nah, sender, nah ini berbentuk aplikasi, yaitu cuman ada data doang. Jadi ini adalah aplikasi. Lalu ke proses selanjutnya itu ditambah dengan TCP. Nah, TCP ataupun TCP header ataupun UDP header. Gimana kalian memakainya? Nah, di sini ini adalah proses di transport layer. Jadi proses ini dinamakan dengan segmen. Nah, lalu lanjut ke proses selanjutnya, yaitu di sini kita ditambahkan IP address. Nah, ini adalah proses network layer. Jadi sudah kita ada data dan TCP header itu ditambah IP. Nah, di mana proses ini dinamakan IP paket. Terus selanjutnya yaitu kita ditambahkan dengan data link header dan data link tagger. Ibaratkan atau kita bayangkan ini adalah kepala dan ekor. Nah, jadi di sini kita dinamakan yaitu frame, atau di sini kita ke tahap terakhir yaitu data link. Nah, jika sudah semua ini, itu akan ditampilkan ke physical layer. Nah, itu physical layer berbentuk bit, yaitu 0.0.1.0.1. Nah, seperti itu untuk proses sender, yaitu atau encapsulation. Nah, jadi proses seperti itu adalah proses yang akan misalnya kita mengirimkan sender ke receiver. Jadi kita prosesnya seperti ini jika ingin mengirimkan ke receiver. Nah, jika sudah berbentuk bit, nah kita penerima itu receiver akan merubah bit menjadi data kembali. Mulai dari sini bit diganti menjadi seperti ini, data link, IP, data link header, IP, TCP data, dan data link Taylor. Lalu menjadi IP, TCP data, lalu TCP data, dan menjadi data yang berawalan dari bit menjadi data. Nah, itu adalah receiver atau decapsulation. Nah, jadi encapsulation adalah sender dan decapsulation adalah receiver. Nah, mungkin penjelasannya seperti itu. Kita lanjut pembahasan selanjutnya. Nah, baik, kita lanjut ke pembahasan terakhir pada bab sekarang, yaitu tentang OSI model. Nah, jadi seperti yang saya bilang waktu di awal, networking model yang tersedia pada saat ini adalah ada TCP/IP dan OSI model. Nah, TCP/IP itu lebih familiar dan lebih banyak digunakan karena lebih dominan. Nah, sedangkan OSI model itu juga masih banyak yang digunakan sebagai media pembelajaran atau working, tapi tidak sepamiliar TCP/IP. Nah, lanjut yaitu tentang OSI model. Karena dari sisi perkembangan protokolnya juga modelnya TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking, model ada seperti vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun satu jaringan komputer sangat besar. Nah, banyaknya vendor, jadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan antar vendor satu dengan vendor lainnya. Nah, oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau
standar atau standarisasi atau spesifikasi minimum oleh ISO, yaitu ISO International Organization of Standardization. Nah, pada tahun 1984 yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI, 7 Layer Model. Nah, jadi seperti itu untuk penjelasan OSI model. Nah, jadi apa yang membedakan OSI model dan TCP IP model? Nah, jadi dari jumlah layernya juga berbeda. Mulai dari TCP IP itu ada 5 layer, sedangkan OSI model ada 7 layer. Nah, namun tidak jauh berbeda, cuman berbeda sedikit. Nah, lihat di sini dari 4 ke bawah atau 4 layer ke bawah itu masih sama, mulai dari transport masih sama, network sama, data link sama, dan physical sama. Nah, yang membedakan application ini dipecah menjadi 3 bagian, mulai dari application, presentation, dan session. Nah, jadi yang membedakannya itu adalah yang dipecah application-nya. Nah, untuk cara kerjanya itu masih sama. Nah, sedangkan namanya juga berbeda, yaitu transport, segment, ada IP packet, frame, bit. Nah, sedangkan di OSI model itu L7 PDU, ada L6 PDU, L5, dan seterusnya. Nah, dan terakhir juga bit sama di physical. Nah, jadi yang membedakan itu hanya di awalnya doang, yang application. Nah, presentation yaitu kita translate dari bahasa apa ke bahasa apa, misalnya through session, kita cara menggunakan session, membuka sessionnya. Nah, jadi perbedaannya hanya sedikit, tidak beda jauh antara TCP IP model dan OSI model. Nah, mungkin untuk penjelasan OSI model selesai, sekaligus pembahasan bab kali ini selesai. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.